الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحماك يا رب إني والرقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا 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 رجائي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan kita remaja Masjid Al-Huda dalam program Molek. Baik teman-teman, sahabat masjid sekalian, alhamdulillah untuk sesi sekarang kita sudah kedatangan Ustadz yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini menjelang waktu berbuka. Untuk teman-teman semua jangan lupa perhatikan dengan baik dan kita akan mendapatkan ilmu, dan insya Allah saya akan bacakan sedikit kurikulum PT dari pemateri ini. Pemateri sekarang adalah Ustadz Amu Abdullah SHI. Dia adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Di sini akan membawakan tentang materi dari masjid untuk kebaikan umat. Baik, untuk mempercepat waktu, marilah kita langsung dengarkan dengan seksama pemaparan dari Ustadz Amu Abdullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidu baitu kulli mu'minin. Alhamdulillah, sahabat masjid, pada sore kali ini kita bisa bermuajahah lewat medsos ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah saya akan sedikit berbagi sama sahabat masjid semua tentang sedikit-sedikit memakmurkan masjid atau memfungsikan masjid menjadi masjid seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang jadi landasan bagi para takmir masjid. Ini harus jadi pegangan bagi kita semua. Ini dasar ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat seorang laki-laki yang biasa ke masjid atau mondar-mandir ke masjid, artinya mondar-mandir di sini itu melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib ke masjid, sholat isya di masjid, nanti subuh datang lagi ke masjid, waktu zuhur datang lagi ke masjid, asar datang lagi ke masjid. Kalau kalian melihat seorang laki-laki yang biasa mondar-mandir ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha ilallah
fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ya, man amana billahi, maka dialah orang yang beriman kepada Allah. Jadi barang siapa yang memakmurkan masjid, dialah orang beriman. Kemudian yang kedua penjelasannya wal yaumil akhir, dan dia pun orang yang beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang beriman. Bahkan dalam tafsir lain mengatakan hanya orang berimanlah yang sanggup memakmurkan masjid. Jadi ada tafsir yang menjelaskan hanya orang beriman yang sanggup, yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang suka di masjid, orang yang suka meramaikan dengan kegiatan di masjid, yang suka mengadakan kegiatan pengajian, apa saja kegiatannya di masjid, yang memakmurkan masjid, maka dialah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman. Itu cap yang luar biasa. Itu cap yang diharapkan oleh semua manusia, khususnya orang yang muslim, pasti ingin dicap menjadi seorang yang beriman. Sahabat masjid, selanjutnya wa aqama shalah wa ata zakah. Ini juga jadi landasan. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menegaskan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang beriman, maka dialah orang-orang yang suka melaksanakan sholat. Tadi ya, jadi mengerjakan sholat di masjid berjamaah. Kemudian di masjid kita bisa silaturahmi, di masjid kita bisa berbagi. Bahkan di masjid kami itu, Masjid Al-Huda, memfungsikan masjid itu tempat ibadah, ya, tempat beramal, tempat berbagi, tempat belajar. Jadi kita fungsikan masjid itu bukan hanya untuk ibadah saja, tapi kita bisa beramal. Di masjid ada kotak infak, kita bisa infak. Kalau kita punya makanan, bisa dibawa ke masjid. Itu kan menjadi sedekah. Ya. Luar biasa pahalanya. Bahkan berjamaah di masjid, udah tahu kita orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu 27 derajat. Bahkan barang siapa yang berjalan ke masjid, maka satu langkahnya diampuni dosanya, maka satu langkah yang lainnya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak padalah menuju masjid atau memakmurkan masjid. Sahabat masjid rahimakumullah, dengan dasar inilah saya membuat inovasi lah, membuat gagasan, atau ada gagasan, ada revolusi mental jamaah masjid. Di Masjid Al-Huda terpampang tulisan yang cukup besar dan bisa dibaca. Ada revolusi mental jamaah Masjid Al-Huda. Ini yang harus kita galangkan. Karena temanya ini tema tentang kemakmuran masjid, ini harus digalangkan. Dan ini harus jadi modal para DKM, remaja masjid. Ini revolusi mental ini hasil merumuskan dari revolusi mental pemerintah, tapi sedikit dialihkan. Kayaknya bagus juga kalau seandainya para DKM masjid, para takmir masjid punya mental seperti ini. Apa itu revolusi mental jamaah masjid? Yang pertama adalah ada gerakan program masjid melayani. Selama ini masjid itu kebanyakan hanya untuk tempat ibadah, sholat berjamaah, kadang-kadang acara rajaban, acara muludan. Jarang sekali berpikir bahwa pengurus masjid menciptakan program bagaimana masjid mampu melayani. Melayani siapa? Melayani jamaah masjid. Jadi DKM itu bukan penguasa masjid, tapi orang yang sanggup melayani jamaah masjid. Kalau penguasa masjid nanti seenaknya marahin anak-anak, ya, melarang ini, melarang itu. Ya pantas masjidnya sepi dari jamaah. Tapi kalau kita balikan
prinsipnya bahwa jamaah masjid atau pengurus masjid DKM dia adalah pelayan jamaah masjid. Artinya melayani jamaahnya, bagaimana jamaah masjid sholatnya dengan nyaman, kita kasih kipas angin. Bagaimana tempat wudhunya dengan bersih, bagaimana masjidnya bersih, bagaimana tempat parkirnya nyaman. Ini kan pelayanan. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, insya Allah itu masjid akan makmur dengan sendiri. Artinya jamaah akan mendapatkan kepuasan dengan pelayanan-pelayanan yang disungguhkan oleh jamaah. Ini adalah revolusi mental yang harus kita gembor-gemborkan, bahwa pengurus masjid bukan penguasa masjid, tapi pelayan masjid. Ini yang jarang sekali kita bahas. Di masjid kebanyakan ngebahas tentang pembangunan ini, pembangunan itu. Anggarannya sampai ratusan juta. Gak sedikit sampai miliaran, triliunan. Coba kita alihkan anggaran itu untuk bagaimana memakmurkan masjid. Program-program masjid yang tiap hari. Untuk para asatid masjid, ada ustadznya contohnya, kita perlu disejahterakan. Bagaimana dengan imam masjidnya? Kita jadwal imam masjidnya. Kasih anggaran dari masjid. Berapa untuk biar mereka sejahtera. Kalau mereka sejahtera, insya Allah masjid pun akan, yang ditugaskan pun akan makmur, akan tanggung jawab. Ini jadi revolusi mental ini yang sedang saya coba pelajari atau coba praktekkan di Masjid Al-Huda. Maka yang pertama adalah gerakan atau program gerakan masjid melayani. Jadi pengurus masjid punya prinsip bagaimana melayani jamaahnya, bagaimana melayani jamaah dengan baik, tempat ibadah yang baik, nyaman ibadahnya, kemudian tempat wudhunya dengan nyaman, kemudian tempat parkirnya juga bisa nyaman. Yang kedua adalah revolusi mental ini masjid bersih. Kita kadang-kadang iri, ada seperti mall, seperti Alfa atau Indomaret, ya, yang setiap saat dibersihkan sehingga orang pun nyaman berbelanja dengan nyaman. Nah, bagaimana kalau prinsip itu kita alihkan ke masjid? Jangan sampai masjid itu kotor. Bentuk tim petugas untuk membersihkan masjid setiap saat. Sebelum sholat dibersihkan, rapihkan, sendalnya dirapihkan, tempat sholatnya dirapihkan. Kalau emang tidak nyaman dibersihkan. Jadi masjid itu harus bersih, harus bisa melebihi kebersihannya mal-mal itu. Kadang-kadang tempat olahraga aja bersih, kadang-kadang tempat perbelanjaan aja bersih, masa masjid kotor? Bahkan di masjidnya orang-orang yang paham pada agama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kenapa kita nggak praktek? Bahwa semua orang, semua jamaah sadar bahwa kebersihan masjid adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau seandainya ada sampah 10 biji sampah, itu satu orang satu-satu udah selesai. Nah di Al-Huda ini saya coba untuk kebersihan ini kepada semua remaja masjid yang ngaji anak-anak ya, dari MTS itu ke kebersihannya. Jadi setiap mau sholat, sebelum ngaji, bersih dulu. Jangan sampai ada pemandangan yang tidak nyaman di masjid. Jangan sampai ada sampah, jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada orang tidak mau ke masjid gara-gara masjidnya kotor. Jadi ini program gerakan masjid bersih. Ini juga ketika kita belanja ke tempat yang bersih kan enak. Sama ketika orang juga istirahat di masjid-masjidnya bersih pasti enak. Ini kan pelayanan juga. Jadi jadikan masjid adalah tempat yang lebih bersih daripada tempat-tempat perbelanjaan. Nah, ini harus komitmen pengurus masjid dan semuanya tentang kebersihan masjid. Kebersihan masjid adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah masjid tertib. Ini gerakan program masjid tertib. Mungkin tertib ini dengan parkir motornya kita harus tertib. Di mana tempat parkir motor, di mana tempat parkir mobil kita sediakan. Kalau perlu bila kita kasih petunjuk, ini di sini tempat parkir motor, di sini tempat parkir mobil. Bila perlu kita punya satpam. Gitu.
Agar apa? Agar ada kenyamanan. Orang beribadah ya harus nyaman. Nah, ini harus tertib. Sendal kita tertibkan. Kemudian Al-Quran kita tertibkan, rapihkan. Kemudian ada mukena di masjid kita rapihkan. Termasuk sendalnya kita rapihkan. Termasuk motornya kita rapihkan. Ini kalau masjid bisa pelayanan seperti ini, insya Allah masjid akan makmur. Tapi jarang sekali dibahas oleh para DKM tentang hal seperti ini. Ini masalah. Jarang dibahas. Ya. Jadi DKM itu kebanyakan hanya ngebahas pembangunan, tapi jarang ngebahas masalah pelayanan, masalah kebersihan, bahkan masalah ketertiban juga jarang dibahas. Harusnya kalau emang DKM itu kan Dewan Kemakmuran Masjid. Berarti orang-orang yang memakmurkan masjid. Kalau DKM hanya memfokuskan tentang pembangunan saja, itu bukan DKM. Tapi Dewan Pembangunan Masjid, DPM berarti. Nah, di sini di Al-Huda kita belajar bagaimana DKM dan pengurus DKM masuk remaja, kita ada perhatian khusus kepada program pelayanan, program kebersihan, termasuk program ketertiban. Ada evaluasi. Kurang apa ini? Kita perbaiki. Insya Allah, ini di Masjid Al-Huda sedang terus kita belajar memperbaiki atau mengikuti revolusi mental jemaah Masjid Al-Huda dengan program-program seperti ini. Terus yang keempat dari revolusi mental, yang pertama adalah masjid melayani, masjid bersih, kemudian masjid tertib, yang keempat adalah masjid mandiri. Sahabat masjid, sekarang masih banyak, dan banyak ya, masih banyak lah. Ketika ada acara jaban, ada acara muludan, ada kajian-kajian, atau ada acara pembangunan, pasti semuanya bikin proposal. Sibuk bikin proposal. Masjid Al-Huda, alhamdulillah, sekitar kalau nggak salah ya, sekitar 6 tahunan ke belakang, kita sudah anti dengan proposal. Tapi alhamdulillah pembangunan semua selesai. Dan ini lebih nyaman. Kalau masih DKM membuat proposal setiap kegiatan, itu sama saja kita meminta-minta dan itu merendahkan pengurus DKM. Kita belajar ke Masjid Jogokaryan yang nolnya, yang masjidnya punya prinsip saldonya itu 0%, 0 rupiah. Ya. Tapi sekarang justru kepercayaannya semakin melunjak. Bahkan ada yang menitipkan sawah untuk dikelola. Nah, alhamdulillah Masjid Al-Huda semenjak punya prinsip seperti itu, apapun yang kami inginkan itu dengan mudahnya tanpa ada beban. Kalau proposal mah kan harus ada laporkan lah, dipakai ini, pakai itu dan sebagainya, ribet. Tapi kalau kita ikhlaskan tanpa bikin proposal, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Ini yang mungkin bisa berbagi dengan sahabat masjid ya. Saya suka mengumumkan ketika ada pembangunan. Contoh ada pembangunan pagar masjid. Kita hitung-hitung berapa anggarannya sekian. Kita umumkan ke jemaah para jamaah, minta doanya, masjid punya keinginan akan membangun pagar. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, minta doanya. Al-Fatihah. Dan alhamdulillah itu kadang-kadang 10 juta, 20 juta itu dari satu orang. Ini ada perlu berbagi ketika saya punya keinginan ingin membuat kanopi masjid. Kanopi depannya itu yang pakai bahan baja ringan. Saya runding sama bendahara, minta dihitung berapa anggarannya buat kanopi. Setelah dihitung itu anggarannya sekitar 10 juta. Kemudian saya pun mengumumkan kepada para jamaah minta doanya. Masjid Al-Huda ingin membuat kanopi masjid dengan anggaran 10 juta. Mudah-mudahan dari mana saja rezekinya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk kenyamanan kita bersama. Sudah aja gitu. Dan kita pun sebagai pengurus masjid mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Setelah kita sampaikan ke jamaah sebagai ikhtiar, kita berdoa. Ini untuk menjaga kita bikin proposal, jangan bikin proposal.
Dan itu tidak lebih dari 2 minggu setelah kita berusaha berdoa, terus kita sampaikan, ada yang datang ke rumah ngasihkan uang ini untuk bikin kanopi. Ternyata pas dibuka itu pas, nggak lebih nggak kurang, itu uangnya 10 juta dari satu orang. Langsung aja dipesankan, langsung jadi. Nggak ada beban kan? Nggak ada laporan keuangan dulu. Maksudnya kalau bikin proposal kita kan harus ada hitung-hitungannya. Tinggal sampaikan saja. Ada yang infak sekian dari jamaah masjid, alhamdulillah dibangunkan kanopi. Kanopi selesai. Itu salah satu strategi bagaimana kita tidak membuat sebuah proposal. Belajarlah masjid mandiri. Ya. Kemudian selanjutnya masjid multifungsi. Ya. Ini masih revolusi mental jamaah masjid. Masjid multifungsi itu saya mengharapkan masjid itu bukan hanya tempat mengaji, bukan hanya riung-riung mengaji, tapi kita buka seluas-luasnya untuk diskusi, untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah di RT atau di RW, atau kita ada kumpulan, kita fasilitasi masjid itu. Sediakan kursinya, sediakan meja, sediakan airnya, sediakan snacknya dan lain sebagainya. Kita siapkan. Artinya apa? Jadi masjid itu bukan masalah, bukan biarkan orang lain itu ke masjid. Dengan mudahnya, dengan santainya, biarkan supaya orang menganggap masjid itu tempat bukan hal yang ini gitu. Nah, kita akan membuka masjid itu bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk diskusi, untuk menyelesaikan masalah. Dengan program masjid multifungsi. Bahkan kan kalau kita lihat masjid zaman Rasulullah itu masjid itu sebagai tempat penerimaan tamu negara, kemudian tempat tenaga medis untuk pengobatan, kemudian ekonomi umat, itu dibangun di masjid pada zaman dulu. Kemudian kesejahteraan umat, itu di masjid dibangun. Nah, kita ingin coba belajar bahwa masjid bukan hanya masalah keagamaan, bukan hanya menyelesaikan masalah keagamaan, tapi kita pun bisa membantu memberikan solusi masalah kemasyarakatan, masalah kepedulian, masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Masjid ikut peran. Ini yang kita harapkan. Masjid sekarang itu harus aktif. Ya. Seperti di sini alhamdulillah banyak kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dan sekarang alhamdulillah di Masjid Al-Huda dari tahun 2019 itu sudah rutin bantu santunan guru ngaji. Sekitar ada 13 orang guru ngaji di RW 08 itu rutin. Ya. Ketika permasalahan ini tidak tersentuh oleh pihak yang lain, pihak pemerintahan, kita bisa membantu pemerintahan untuk mensejahterakan guru-guru ngaji dengan lewat program-program yang diadakan di masjid. Jamaah masjid, kemudian di Al-Huda alhamdulillah kita sudah rutin santunan yatim piatu tiap bulan dari 2020. Dan sekarang pun kita sudah 1 bulan sudah mulai merutinkan santunan jompo tiap bulan di RW 08. Jadi masjid itu memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan kemarin tadi siang ya di Masjid Al-Huda pas Jumatan kita bagi-bagi masker. Pemerintah kan menganjurkan bahwa orang yang keluar rumah itu diwajibkan pakai masker. Kita langsung ingat, oh ada uang nih dari Baitul Mal dana infak. Kita masukkan beli masker untuk para jamaah. Ini adalah bentuk bahwa masyarakat merasakan manfaatnya masjid. Bukan hanya ada pembangunan aja kita minta-minta sama warga. Ya. Tapi tidak merasakan manfaatnya. Jadi semua orang merasakan. Ketika merasakan maka di sana akan ada kepedulian kepada masjid. Itu sudah hukum alam. Ketika masyarakat merasakan manfaat atau program masjid, maka di sana akan ada muncul orang-orang yang peduli ke masjid. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kosong anggaran untuk program-program kebaikan yang akan diadakan di masjid. Ya. Itu yang harus jadi harus jadi gagasan semua DKM bagaimana masjidnya itu mampu menjadikan masjid yang bisa melayani
menjadikan masjid itu multifungsi, bisa digunakan untuk apa aja. Yang penting itu maslahat untuk kebaikan kita bersama. Para jamaah masjid, para jamaah atau sahabat masjid, rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang bisa saya berbagi dengan sahabat masjid yaitu bahwa bagaimana cara meningkatkan jemaah masjid. Itu adalah tadi yang dibahas adalah revolusi mental jemaah. Yaitu yang pertama adalah program gerakan Masjid Melayani. Ini harus jadi program yang harus dirundingkan dengan jamaah supaya orang yang ada di masjid punya jiwa, punya mental bagaimana bisa melayani. Jadi ketika orang baru datang ke masjid itu merasa nyaman, tidak merasa dikucilkan, tapi dilayani. Salah satu yang sudah ada di Masjid Al-Huda, kita pelayanan itu adanya disiapkan kopi, disiapkan teh, ada air hangatnya, air panas kita siapkan, ada kursi, ada meja buat santai. Bahkan kita pun sudah menyediakan wifi gratis untuk jamaah. Supaya anak-anak itu ya bagaimana kalau emang sekarang zamannya seperti ini, kita pun mengikuti dan alhamdulillah ada efeknya. Anak-anak main di masjid ketika ada waktunya sholat, kita ajak sholat berjamaah. Alhamdulillah jadi berjamaah banyak. Bahkan remaja masjidnya, remaja-remajanya itu nongkrong di masjid. Itu harus berani, ya harus berani bereksperimen. Yang penting tujuannya memakmurkan masjid. Sahabat masjid, kemudian yang ingin berbagi lagi ada cara bagaimana meningkatkan jemaah masjid. Ini kadang-kadang yang sering jadi banyak masalah, susah orang itu ke masjid, susah orang itu diajak sholat. Enggak susah. Yang harus jadi pertanyaan besar, apakah jemaah masjid, apakah DKM sudah pernah menyampaikan fadilah ke masjid? Apakah sudah menyampaikan keutamaan sholat berjamaah di masjid, keutamaan iktikaf di masjid, keutamaan berjalan menuju ke masjid? Pernahkah kita menggembor-gemborkan masalah itu? Kita harus berbaik sangka, mungkin mereka nggak mau ke masjid karena emang nggak paham fadilahnya ke masjid. Dan emang masjid juga kadang-kadang jamaah masjid jarang membahas masalah ini. DKM berbagai masjid jarang membahas masalah fadilah sholat berjamaah. Kemudian berangkat ke masjid. Kadang-kadang ada orang alasan, aduh jauh ke masjid. Padahal kalau kita menyampaikannya dengan ilmu, orang yang semakin jauh dengan masjid, maka dia semakin besar pahalanya. Karena setiap langkah lahnya itu akan jadi pahala. Gitu. Bahkan ada seseorang yang kalau ada alasan orang nggak ke masjid itu gara-gara jauh. Ada seseorang yang rumahnya jauh dengan masjid, kemudian dia niat ingin dekat dengan masjid. Informasi itu terdengar oleh Rasul. Kata Rasul, dilarang. Artinya sudah tempat rumahmu jauh seperti itu. Karena semakin jauh dari masjid, ketika kita menuju masjid, maka semakin banyak lagi pahala. Setiap langkah, setiap pepohonan, setiap apa saja yang menyaksikan kita itu akan jadi saksi kita di akhirat nanti. Tapi kalau sekarang sih nggak bisa jadi alasan masalah jauh karena sudah ada kendaraan, ada motor, ada sepeda, ada mobil. Masa ke mall aja bisa, masa ke kota aja bisa. Masjid kenapa nggak bisa? Masa kita jalan-jalan kemana aja bisa? Tapi kenapa nggak bisa? Ada motor, bisa pakai kendaraan. Nah itu. Jadi sekarang jauh bukan masalah. Jauh bukan masalah. Ini masalahnya bukan masalah jarak, masalah ke masjid, tapi masalahnya keimanan dan niat. Itu aja. Nah, jadi cara meningkatkan jamaah masjid adalah kita sebagai pengurus masjid harus ekstra menggembor-gemborkan tentang keutamaan berjamaah di masjid. Bila perlu kita bikin spanduk yang besar, berjamaah di masjid padilahnya ini. Bila perlu kita seperti itu. Dan kita harus sampaikan juga ketika kita ke masjid bukan hanya sholat, tapi kita mengaji juga, karena di masjid ada taklim contohnya. Itu kan pahalanya berlipat ganda. Bahkan kita iktikaf di masjidnya juga pahala juga. Kita sedekah juga di masjid, kita berbagi juga di masjid, itu akan terus limpahan pahala. Itu yang harus kita gembor-gemborkan. Ini tugas kita pengurus atau takmir masjid, bagaimana caranya menggembor-gemborkan tentang fadilah sholat berjamaah. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah besar adalah pengurus masjidnya nggak ke masjid.
Apalagi DKM-nya itu nggak ke masjid, jarang sholat berjamaah. Ini masalah bagaimana memakmurkan masjid, sedangkan pengurusnya juga tidak ke masjid. Berarti kalau kita punya cita-cita ingin memakmurkan masjid, ya berarti wayahna jamaah atau pengurus masjidnya, terutama DKM-nya, pembimbingnya, pembinanya harus aktif ke masjid. Terus kita pun sampaikan padilah-padilah sholat berjamaah di masjid. Insya Allah itu sebagai ikhtiar kita untuk memberikan pemahaman. Itu. Sahabat masjid, yang selanjutnya adalah itu cara meningkatkan jamaah masjid. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menggembor-gemborkan di medsos atau kita bikin spanduk yang besar di masjid tentang fadilah berjamaah di masjid. Itu. Yang ketiga adalah remaja masjid yang aktif dan kreatif. Bagaimana kita menciptakan remaja masjid yang aktif dan kreatif? Ini tergantung pengurus DKM. Kalau DKM-nya berkembang, artinya kreatif dan terus mau belajar, insya Allah nanti kita akan melahirkan para remaja masjid yang aktif dan kreatif. Kalau mereka nggak dipancing, ya mereka nggak kreatif. Makanya kita harus terus gitu, kitanya juga kreatif, belajar lagi gitu. Jadi kita jangan sampai kehabisan ide dan gagasan untuk memakmurkan masjid. Apa saja. Ya. Termasuk tayangan seperti ini kreativitas remaja masjid. Ya. Jadi kalau kita ingin punya remaja masjid yang aktif dan kreatif, yang pertama kitanya harus benar-benar kreatif dan aktif, dan kitanya harus mengikuti zaman anak muda sekarang itu kemana sih arahnya, maunya gimana sih. Jadi kita harus bisa ngobrol sama mereka. Bisa ngobrol maunya gimana, nanti kita arahkan. Nanti kita arahkan itu. Insya Allah mereka akan semakin mendekat sama kita. Nah, ini kebanyakan DKM itu kebanyakan nggak akrab sama remaja masjid. Ini bahaya. Kalau pengurus masjid tidak akrab, tidak pernah dialog dengan remaja masjid, ya tidak akan ada tercipta yang namanya generasi. Kita harus sayang. Jadi ketika ada remaja masjid, kita ajak ngobrol, ajak diskusi. Ketika ada 10 orang, contoh remaja masjid, pasti semuanya itu beda-beda potensinya. Kita arahkan masing-masing. Kasih motivasi. Berapa perlu kita janjian, malam minggu kita bakar ayam, bakar apa. Kita makan-makan. Nggak apa-apa. Kita janji, atau kita jalan-jalan, khusus acara remaja masjid. Nggak apa-apa. Saya sering melakukan seperti itu. Bahkan ketika remaja masjid bersih-bersih, waktu subuh itu udah bersih, kemudian saya beli wuduk, makan bareng-bareng, sambil ngobrol, kemana ini remaja itu maunya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan mempunyai remaja masjid yang aktif dan kreatif. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ini, dari mana sumber dana kegiatan kemakmuran masjid? Ini mungkin banyak orang yang masih kebingungan. Apakah pakai kas masjid? Kalau pakai kas masjid mungkin akan banyak permasalahan nanti. Kami Masjid Al-Huda sudah merintis Baitul Mal yang namanya Baitul Mal Sakinah. Ini Baitul Mal Masjid sudah merintis dari 2013 dan alhamdulillah sekarang karena rutin tiap tahun ada kegiatan santunan dan sekarang alhamdulillah semakin banyak kepercayaan kepada Baitul Mal Masjid. Akhirnya kegiatan masjid pun bisa di-backup dengan kas Baitul Mal Masjid, yaitu kas infaknya. Karena kas zakat itu khusus ada mustahiknya. Jadi ini masa infaknya. Seperti kegiatan ini kami pun nggak pernah mengambil uang DKM. Termasuk ada santunan jompo, ada santunan fakir miskin, ada santunan guru ngaji, termasuk bagi-bagi masker di masjid. Kami nggak pernah ngambil uang DKM sepeser pun, tapi menggunakan kas Baitul Mal Sakinah. Baitul Mal yang dirintis oleh DKM Masjid Al-Huda atau Baitul Mal Masjid Al-Huda. Itu. Jadi justru saya sering ngobrol sama remaja masjid. Kalau dulu mah kita mau ada kegiatan bingung mencari uang. Bingung mencari anggaran, harus bikin proposal ke sini. Justru sekarang itu saya tantang remaja masjid. Sekarang itu uang sudah ada. Kamu punya kreativitas apa? Jadi dibalikan sekarang itu. Jadi
Baitul Mal itu yang nantang remaja masjid. Ayo, mau ada kegiatan apa? Anggaran sudah ada, kamu mau buat apa? Kadang-kadang remaja masjid juga agak kewalahan. Mulai berpukar memikir apa kegiatan apa. Jadi sekarang seperti itu saya tawar-tawarkan ke remaja sekarang. Ayo, dulu mah kita kan ada kegiatan, harus bikin proposal, harus ini, kadang-kadang dikasih cuma 100.000. Justru sekarang itu, ayo mau ada kegiatan apa? Insya Allah ada anggaran. Termasuk kegiatan ini pun, insya Allah sudah siap anggarannya. Artinya kami Baitul Mal mendukung atau kerjasama dengan DKM Masjid Al-Huda, bagaimana di masjid makmur ya dengan anggaran yang ada. Ini kemarin ada kejadian yang luar biasa. Maksudnya pengalaman yang luar biasa bisa ditiru sama sahabat masjid semuanya. Acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya biasanya kalau kiainya bukan kiai yang tenar gitu ya datangnya sedikit kan. Kami punya strategi. Kiainya biasa aja ya. Kiainya biasa aja. Mungkin banyak orang nggak tahu pada itu ya masih saudara dengan saya. Tapi saya punya strategi bagaimana caranya supaya warga datang semua ke masjid. Dengan keadaan kiainya yang bukan artis. Gimana caranya? Saya bikin door prize. Awalnya saya cuma mau beli satu sepeda aja gitu. Untuk door prize hanya sebagai pemancing aja. Jadi pengajian ada door prize-nya. Kalau Isra Mi'raj ada door prize. Saya pun memberikan tugas kepada seseorang. Ternyata responnya luar biasa. Bukan hanya satu, ternyata bisa kebeli 2 sepeda. Dan bahkan bisa kebeli door prize yang lainnya. Bahkan ada 80 jenis door prize. Ini kan kreativitas. Artinya orang lain itu nggak jenuh ngaji teh. Ketika kiainya biasa aja. Yang penting kan nasihat agama tersampaikan. Yang penting nasihat agama tersampaikan. Walaupun di sana niatnya mungkin gara-gara ingin ada dapat door prize dan lain sebagainya, nggak masalah. Itu sebagai pengalaman yang saya alami di Masjid Al-Huda. Itu aja mungkin yang bisa saya berbagi kepada sahabat masjid, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dalam program yang sama. Bagi saya itu ya, bagaimana kita bisa memakmurkan masjid ya dengan memfungsikan ada Baitul Malnya atau DKM-nya yang bisa mengayomi jamaahnya termasuk remaja masjid. Itu aja dulu. Oke, terima kasih Pak Ustadz Amo yang sudah menyampaikan dengan begitu jelas, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat khususnya untuk takbir masjid ya Pak, agar masjid itu sekarang itu bisa menjadi peradaban gitu ya. Mungkin Pusat ini peradaban. Ya, mungkin ini Pak ada sedikit pertanyaan yang men-DM ke kita ya untuk kajian hari ini. Bagaimana cara memulai membuat Baitul Mal agar bisa membackup segala keuangan untuk kemakmuran masjid, Pak? Boleh, silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Emang nggak gampang merintis Baitul Mal itu. Banyak orang yang gagal. Tapi sedikit aja yang bisa sampaikan. Ini masalah kepercayaan. Ini masalah kepercayaan. Kalau orang lain sudah percaya, insya Allah selanjutnya percaya. Tapi kalau orang lain sudah kecewa, itu akan jadi masalah besar. Apapun yang orang lain titipkan sama kita, jaga amanah itu baik-baik. Kami waktu itu berprinsip ketika merintis Baitul Mal itu bukan mengharapkan orang lain zakat ke lembaga saya, orang lain infak ke lembaga saya enggak. Saya berpikir waktu itu adalah bagaimana saya ingin belajar infak. Nah itu. Jadi ini dari diri kita. Jadi saya ingin belajar, ini pribadi. Saya ingin belajar infak dan saya ingin bagaimana bisa belajar zakat, dan zakat itu saya kelola. Setelah saya belajar itu, kemudian saya sampaikan program-program masjid, kemudian orang lain juga pada ikut nitip. Jadi kalau kita nunggu orang lain yang zakat, kemungkinan bakal gagal besar. Jangan kita yang belajar yang akan mengisi kas-kas Baitul Mal itu. Jadi belajarnya kita dari kita aja. Jadi kita bukan menunggu orang lain, tapi kita. Jadi saya akan belajar infak setiap bulan, infak setiap hari, infak setiap minggu, atau tiap bulan kita punya penghasilan berapa, kita rutin. Ya kita aja. Kemudian kita sampaikan sama orang lain ketika kita punya kas berapa aja. Salurkan saja.
salurkan saja. Walaupun 2 orang, salurkan saja. Insya Allah itu akan orang lain percaya. Jadi awalnya seperti itu, terus saya istiqomah seperti itu, insya Allah kepercayaan semakin banyak lagi. Tapi kalau baru dititipin uang 100.000 aja nggak amanah, bagaimana kalau dititipin uang sampai 10 juta? Orang lain percaya sama kita, kalau orang yang percaya mana salah hal-hal kecil. Jadi masalah kecil, amanah itu, maka kita punya prinsip, punya semboyan Baitul Mal itu, Anda menitipkan, Kami menyalurkan. kamu menyalurkan. Jadi Anda menitipkan, kami menyalurkan. Awalnya dari kitanya yang ingin belajar berinfak, kitanya yang ingin belajar berzakat. Dari sana awalnya. Itu mungkin. Oke, itu yang sudah dijawab langsung oleh Ustadz Amu Abdullah. Mungkin hanya menambahkan saja, ketika kita benar-benar banyak realisasi, kemudian banyak action, itu pasti untuk donatur itu akan bertambah, ya Pak ya. Kalau itu dengan otomatis orang lain percaya sama kita. Iya betul. Terus yang kedua Pak, ada pertanyaan lagi. Ini ada beberapa menit lagi ya sebelum kita closing statement. Yang selanjutnya pertanyaan, ketika kita banyak kegiatan Pak, pasti banyak ya ada hambatan, ada ininya. Nah, bagaimana ketika ada orang kok uang yang harusnya disalurkan untuk infak, tetapi malah ke masjid kan gitu. Harusnya kan disedekahkan dulu atau apa gitu. Bagaimana untuk Bapak bisa untuk menjawabnya lagi gitu Bapak? Karena kita tidak pungkiri pasti ada orang yang pro dan kontra dengan segala program-program kita gitu. Ya intinya tanggapan Bapak ketika ada orang, kan ini saya ngasih ke Baitul Mal. Baitul Mal kan lebih spesifik kepada kesejahteraan gitu. Nah ini bagaimana gitu untuk menanggapi respon seperti itu Pak? Ya, kita kan dari awal jelaskan program kita. Program kita itu bukan hanya santunan saja. Ada program pengkaderan dai, ada program keagamaan, ada program ekonomi umat. Kita sampaikan dari awal. Ya, kita sampaikan dari awal bahwa program kita bukan hanya santunan, ya, bukan santunan saja, tapi kita pun akan mengelola uang ini bagaimana bisa lebih berdaya. Kita sampaikan dari awal. Insya Allah, kalau kita merintis itu jangan terlalu banyak yang ditakuti. Jalan aja dulu, amanah aja dulu, profesional aja dulu. Insya Allah nanti pun orang percaya. Jadi jangan dulu banyak. Nanti gimana ini? Kita berjalan aja. Yang penting kalau ada orang yang mau ngecek, ya silakan datang ke kantor, kita pikirkan ini. Bahkan saya pengalaman dengan pengurus Baitul Mal, sebelum orang lain, menurutku saya coba yang pengurus itu belajar infak, belajar sedekah. Karena ini bukan masalah menunggu orang lain, tapi ini masalah kita yang mau belajar. Saya sering disampaikan, kalaupun nggak ada orang yang infak ke Baitul Mal, insya Allah kegiatan Baitul Mal akan terus berjalan. Kenapa? Karena kami yang ingin belajar. Itu. Jadi kita program kita diperjelas, ya. Sampaikan ini programnya, insya Allah biasanya kalau orang itu sudah percaya sama kita, nggak bakalan banyak pertanyaan. Yang penting ada bukti aja, ada bukti, ada program, ada kegiatan, itu penting. Lanjut, ada lagi. Baik, mungkin untuk tanya jawabnya cukup sekian Pak. Untuk sekarang itu adalah kesimpulan dari kajian hari ini. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah ya, kita simpulkan yang ingin kami lakukan adalah dari pemaparan yang tadi saya sampaikan, kita ingin masjid itu sepi. Bahkan sedih kalau seandainya sholat duhur itu yang berjamaah atau yang sholat itu bukan orang setempat, tapi orang lain. Apalagi imamnya itu kadang-kadang bukan orang itu, karena nggak ada ustadznya contohnya. Orang lain juga kan memakmurkan. Padahal masjid bisa diberdayakan, masjid bisa difungsikan, masjid bisa berdaya, bahkan masjid bisa jadi menjadi tempat yang bisa membackup semua kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jadi kita bisa menjadi lembaga yang partner dengan pemerintah, membantu program pemerintah. Jadi kita ingin dan berharap bahwa masjid, termasuk khususnya masjid kami, Masjid Al-Huda, yang sedang terus belajar, menjadi masjid yang terus ada kreativitas, ada ide, ada gagasan untuk kemakmuran masjid. Dan kami pun punya semboyan Masjid Al-Huda, Masjid Makmur,
masjid berdaya. Jadi masjidnya makmur dengan kegiatannya, berdaya, kita bisa berfungsi bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat belajar, tempat berbagi, ya, tempat beramal. Nah, itu jadi fungsi masjid itu seperti itu. Itu aja mungkin kesimpulannya. Intinya mudah-mudahan, kita doanya mudah-mudahan masjid kami khususnya Masjid Al-Huda menjadi masjid makmur dan berdaya. Kalau seandainya kegiatan kami yang kami ekspos di medsos ada manfaatnya, ya alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan itu jadi motivasi bagi sahabat masjid semuanya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Ya itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan waktu. Ditutup bila itu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat masjid semua, kita sudah di akhir closing. Alhamdulillah ini kita sangat mendapatkan mungkin pengalaman baru, kemudian ilmu baru tentang manajemen masjid ini, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan mengadakan, mungkin ini akan menjadi kajian rutin untuk manajemen masjid ini, agar kenapa? Agar kita benar-benar bisa membangun segala sesuatu dari masjid. Mungkin masjid itu bisa jadi peradaban seperti zamannya Rasulullah, itu kita bisa mulai dari sekarang gitu sahabat masjid semua. Dan sahabat masjid semua sedikit ingin mengajak gitu, bila mana dari sahabat masjid semua ada yang ingin berdonasi untuk kegiatan program Ramadan kita kali ini, boleh bisa langsung men-scan barcode yang ada di tayangan live streaming kali ini. Mungkin untuk besok teman-teman semua stay tune di Facebook kita, karena besok kita akan dilanjut dengan kajian dari Ustadz Mulyadi SAG. Insya Allah akan menemani kita sambil menunggu adzan maghrib. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon untuk share, kemudian komen dan kritik sarannya agar kita terus memperbaiki live streaming ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.